Maka perlu baca sirah itu dia runut agar kita tahu kapan meninggalnya. Semua sirah berarti ya, termasuk ya sejarah secara umum. Sejarah secara umumnya. Di awal pemula ini saya sarankan untuk di awal runut, baca runut dan tuntas. Termasuk berarti perintilan-perintilan detailnya itu penting banget ya, tahunnya kapan kejadiannya supaya nggak ada miss kayak tadi. Betul, belajar sejarah itu dimulai dari situ, tetapi jangan berhenti di situ. Nah, jadi mulai dari mengetahui nama-nama dan tepat tanggal lahir, tahun-tahun, tapi jangan berhenti di situ. Ini buku judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, jadi ini yang terkenalnya Al-Mubarakfuri. Konon ya yang penulisnya ini orang IPB. Kalau nggak India, Pakistan, Bangladesh. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Banyak anak muda belakangan ini tertarik untuk belajar sirah. Nah, masya Allah ya. Alhamdulillah dengan begitu tingginya semangat untuk hijrah, jadi tren gitu ya. Dan akhirnya sirah Nabawiyah ini menjadi suatu hal yang menarik. Tapi ada yang menjadi pertanyaan penting nih di antara para anak muda, termasuk Ani juga kan masih muda. Jadi kalau kita mau belajar sirah itu mulainya dari mana? Terus kitab-kitab apa aja atau buku-buku apa aja sih yang bisa jadi referensi sumber yang memang valid? Karena kan kayak di era sekarang ini banyak banget cerita-cerita hoax gitu ya. Cerita-cerita seolah-olah bombastis gitu, seolah-olah benar, tenar tapi belum tentu benar itu kalau istilahnya Ustadz Asep Suwari kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kapan-kapan beliau hadir di podcast ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa betul-betul paham tentang sirah, tapi dari sumber yang betul-betul valid. Ini untuk pemula ya, saja demikian ya, bukan yang udah expert nggak ya? For dummies gitu. For tenors. Iya. Saya sering sampaikan bahwa belajar membaca sirah Nabawiyah, khususnya membaca, tadi tanyakan referensi buku ya, itu beda dengan belajar mata pelajaran lain. Ya, jadi kalau fikih mungkin kita bisa loncat. Saya mau baca tentang mau umroh nih gitu kan, buka tentang bab umroh gitu kan. Saya sholat, bab zakat, bab faraid. Bisa loncat-loncat dan per tema. Ya. Hadis saya kira juga begitu. Ya, hadis bisa nyari hadis tentang ini, tentang itu. Yang kita perlukan. Tapi kalau sirah untuk pemula lagi-lagi, kalau menurut saya enggak. Dia harus seperti orang baca novel. Baca novel itu gimana? Pertama harus selesai. Kalau enggak selesai, nggak tahu ujung ceritanya gimana ya. Baca novel separuh. Akhirnya gimana enggak? Atau cuma baca akhirnya doang. Nah, atau baca di tengah atau ujung doang enggak. Kayak saya itu. Dan karenanya baca novel itu baca buku sirah tadi dia seperti baca novel. Pertama harus tuntaskan dulu. Kemudian yang kedua adalah dia harus berurutan. Sebab antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain memungkinkan ada hubungan. Ya, misalnya contoh perang Uhud itu. Kenapa ada sebuah buku yang saya pernah baca, dia nulis tentang Khalid bin Walid, kepahlawan Khalid bin Walid, dan termasuk diantaranya ketika beliau memimpin pasukan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu disebutkan bahwa panglima perang ini kemudian disebutkan juga tentang ada Abu Jahal. Nah ini kan konyol, kan Abu Jahal kan udah mati di Badar, kenapa nongol lagi di Uhud? Emang dia bisa reinkarnasi? Nah ini akibat tidak paham gitu kan. Atau contoh lain misalnya, nanti teman-teman cek di YouTube. Saya pernah lihat sekilas tapi belum saya dalamin ya. Karena saya tidak berani nyebut nama ya. Jadi ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa boleh memilih pemimpin non muslim ya. Karena Nabi dulu ketika Fathu Makkah menyerahkan, mempersilakan kepada Utsman bin Affan, Utsman bin Talha, kepada Utsman bin Talha untuk membuka kunci Ka'bah atau membuka Ka'bah. Padahal waktu itu Utsman bin Talha kafir. Kata Ustaz itu gitu kan. Padahal Utsman bin Talha kan sudah masuk Islam serentak dengan Khalid bin Walid. Berarti
sosok Ustadz ini nggak tahu juga ya. Nah, dia loncat gitu, nggak update gitu ya. Jadi dia nggak baca cerita sebelumnya. Cuman mencari pembenaran dalil aja. Tapi mas referensinya juga salah. Salah. Jadi kan jadi lucu ya. Atau ada kisah lucu lagi ya. Jadi kalau ini yang saya dengar langsung dari ustadznya. Jadi dibilang kita itu harus menjaga toleransi. Sebagian para ulama dulu menjaga toleransi. Lihatlah Imam Asy-Syafi'i itu kalau dia datang Baghdad, dia kan pakai kunut. Kalau dia datang ke Baghdad dan berimamah dengan Imam Abu Hanifah, dia nggak pakai kunut. Bener, spiritnya bagus banget, tapi ceritanya salah. Nggak mungkin Imam Asy-Syafi'i berimamah dengan Imam Abu Hanifah. Nah, sebab Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun tersebut. Nggak mungkin itu. Nah, jadi nggak ngerti sejarah namanya ya. Maka perlu baca sirah itu dia runut agar kita tahu kapan meninggalnya. Semua sirah berarti ya, termasuk ya sejarah secara umumnya. Lagi untuk pemula, kalau udah udah expert gitu ya, ya dia bisa baca. Dia pengen dalamin perang Uhud, langsung baca Uhud aja nggak masalah ya. Pengen dalamin perang Tabuk misalnya, oke. Tapi untuk di awal pemula ini saya sarankan untuk di awal runut, baca runut dan tuntas. Termasuk berarti perintilan detailnya itu penting banget ya. Tahunnya kapan kejadiannya supaya nggak ada miss kayak tadi. Betul, belajar sejarah itu dimulai dari situ, tetapi jangan berhenti di situ. Nah, jadi mulai dari mengetahui nama-nama dan tempat tanggal lahir, tahun-tahun, tapi jangan berhenti di situ. Maka kalau saya ngajar sirah anak-anak ya, tingkat SMA misalnya kan, beberapa lembaga pendidikan, kalau UTS ujian saya sederhana. Misalnya ceritakan tentang perang Uhud 5W1H. Sudah. 5W1H itu kan when, kapan terjadi itu perang, where, di mana lokasinya, who, siapa saja yang terlibat gitu kan, what, apa yang terjadi, nah, ada satu lagi why, kenapa ini terjadi, setelah itu how, ceritakan, beres, satu soal aja. Kalau dia sudah bisa menceritakan berdasarkan 5W1H, wah dia udah menguasai. Jadi 5W1H itu penting ya. Jadi itu prinsip buat kita mempelajari sirah ya, peristiwa, kita harus memahami 5W1H-nya. Pertama tadi when. 5. Ini kaidah jurnalistik. Jadi syarat menulis sebuah berita itu harus melengkapi 5W1H ini. Kapan kebakaran itu terjadi? 5W. Iya. Kapan misalnya ada kebakaran gitu kan. Ini beritanya tentang kebakaran nih ya. Yang harus ditanyakan kapan? Kapan, when, kapan kebakaran? Where, di mana itu kejadian? Ya. Kemudian apa lagi? Why, kenapa terjadi? Kemudian who, siapa yang kebakar gitu ya? Rumah siapa? What, apa, peristiwa apa? Baru kemudian how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, menarik. Nah, kalau tadi kan berarti caranya harus membaca lengkap. Nah, terus buku-buku apa aja atau kitab-kitab apa aja yang jadi referensi? Nah ini menarik ya. Jadi begitu banyak buku sekarang ditulis dan sebenarnya dia saling melengkapi antara satu buku dengan buku yang lain. Tapi ada satu buku menarik dan saya udah taruh di atas meja saya, bahkan dua versi. Satu versi Arab langsung dan ini terkenal. Saya yakin teman-teman netizen dan yang lihat ya, mesti udah kenal buku ini. Sekedar menekankan kembali saja, apalagi para ustadz yang mendalami sirah ya. Adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, ini bahthun fi siratin nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Ini buku judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, jadi ini yang terkenal ya, Al-Mubarakfuri. Konon ya yang penulisnya ini orang IPB. Kalau enggak India, Pakistan, Bangladesh. Pakistan kalau tidak salah ya. IPB ya. Luar biasa. Jadi kalau enggak orang India, Pakistan, Bangladesh, sekitar itulah ya. Kemungkinan orang Pakistan ya. Dan dengar-dengar dia ini enggak bisa bahasa Arab. Oh gitu. Ngomong. Nah, jadi enggak bisa dialog, tapi sangat menguasai bahasa Arab, bisa baca kitab dan menulis. Nah buku ini bisa. Buku ini kan bahasa itu kan banyak aspek. Ada yang bisa ngomong doang, nggak bisa nulis. Betul. Nah kebanyakan kita kan nggak bisa semua. Nah ini ya ditulis dalam rangka ikut serta dalam lomba menulis sirah nabawiyah tingkat nasional. Jadi Rabita Alam Islami di tahun 80-an itu pernah bikin sayembara. Saya waktu itu masih kelas
belum masuk SD. Ya, saya masuk SD kan kelas tahun 83. Nah, ini kan tahun 80-an. Berarti saya masih 5 tahun 6 tahun. Sehingga saya nggak bisa ikut. Lomba menulis. Kalau ada saya pengen ikut itu ya. Karena hadiahnya gede. Lomba menulis Sirah Nabawiyah tingkat internasional. Sekarang nggak ada lagi. Belum dengar ya. Dan seluruh internasional, seluruh dunia, dan ini pemenang juara 1. Dan dahsyatnya dia mengalahkan puluhan mungkin ratusan naskah yang disetorkan oleh para ulama pada waktu itu. Artinya kalau panitia, dan lawannya berarti kan ulama-ulama. Iya, nggak mungkin sembarangan. Artinya ketika buku ini dimenangkan, mesti punya kelebihan yang luar biasa dong. Ya, maka saya melihat paling tidak ada 3 kelebihan buku ini. Ya, pertama, relatif lengkap. Ya, jadi kisah apapun dan seterusnya ditulis dengan satu kitab itu. Satu kitab ini. Jadi dia lengkap. Yang kedua, runut, rapi. Jadi enggak buku Sirah Ibnu Hisham itu suka skip dia, loncat kemudian balik lagi beberapa peristiwa. Ya, tapi ini enggak, dia runut terus. Jadi enak kita kayak baca novel mengalir. Nah, yang ketiga ini menarik. Ya, baik bahasa Arab ataupun sudah terjemah pastinya ngikut bahasa Arabnya, dia menggunakan bahasa yang sangat tidak sulit, gampang. Saya terus terang ini baca buku ini nyaris nggak buka kamus. Artinya hampir semua kalimat 100% bisa sangat dipahami. Ada bahasa yang mudah dipahami. Iya, dengan satu lagi bonusnya, ini buku ya, berdasarkan tahqiq dan kemudian penelitian para ulama, dia mencampakkan, membuang hadis-hadis dhaif. Karena itu kisah-kisah yang kontroversial, yang dhaif, lemah, nggak ada di sini. Termasuk diantaranya kisah tentang sarang laba-laba. Yang burung merpati yang bertelur mulut gue itu kan sebagian lama mengatakan itu kan hasan dhaif. Itu enggak ada. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pemula baca buku ini. Jadi buku yang sangat aman sekali dari berita-berita yang betul, agak menyimpang entah hoax ataupun enggak jelas ya. Dan karenanya di Indonesia ini buku diterima oleh semua kalangan. Anda mau tarbiyah, mau salafi, mau HTI, mau Nahdiyin, NU, buku ini masuk. Karena itu di Indonesia banyak sekali versi terjemahannya. Masing-masing penerbit menerjemahkan buku ini. Di antara yang saya punya, ini contoh ya, ini terbitkan oleh Pusaka Al-Kausar. Ya, ada lagi diterbitkan oleh Ummul Qura. Banyak diterbitkan oleh Ummul Qura. Nah, ini bukunya sama. Buku sama, tapi dengan penerjemahan yang berbeda ya. Ada beberapa yang lainnya ya. Jadi ini buku saya sarankan teman-teman sekalian kalau pengen belajar dari awal ya bisa lebih tebal itu. Ya, karena dia hurufnya gede-gede. Oh, gede. Jadi jadi mungkin ditambah peta. Ini kan ada bonus CD interaktif, ada. Nah, ini menarik sekali buku ini ya. Nah, bagi pemula. Nah, setelah ini khatam, tinggal pendalaman. Nah, hanya saja buku ini memang tidak banyak ibrohnya. Tidak banyak hikmah yang bisa diambil dulu. Enggak. Ada tapi sedikit. Nah, karena bagi para ustadz, para pengisi ceramah ya jangan berhenti di sini, dia hanya menceritakan saja. Sementara kan kita butuh juga yang hikmahnya. Nah, makanya baca buku ini. Saya kayak orang jualan buku. Nah, ini buku Fiqh Sirah. Fiqh Sirah yang itu oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang beberapa waktu lalu meninggal dunia di bom ya, ketika dia di masjid di Suriah, di Damaskus ya. Namanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Sirah. Ini pun sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Lebih dan kurangnya buku ini kalau dilihat kekurangannya ya dia tidak menceritakan semua. Jadi kisah-kisah besar saja yang ceritakan. Jadi kecil-kecil enggak. Apalagi data-data enggak. Ya. Beda dari buku pertama. Yang ini kekurangannya ya. Makanya kalau langsung baca buku ini praktis kita banyak yang hilang, nggak tahu gitu kan, karena nggak ditulis. Tetapi kelebihannya gitu, dia mulai menganalisa ya setiap peristiwa. Jadi dia cantumkan cerita ya. Kemudian setelah itu hikmah dari cerita tersebut. Beberapa dibuat pointer-pointer. Jadi ini buku kedua. Setelah khatam tadi itu, saran saya setelah itu bisa lanjut buku ini ya untuk memperdalam kajiannya. Berarti Ustaz apaan? Khatamin dulu satu buku. Khatam dulu baru yang ini. Oke. Nah, sebab kalau loncat yang ini, kecuali memang sebelumnya pernah belajar ya nggak masalah. Kita bicara yang pemula banget gitu ya. Nah, baru pindah ke buku ini. Terakhir sebagai penutup. Kalau ini nggak ada terjemahnya? Banyak, udah ada terjemahannya. Sudah banyak. Fiqh Sirah, penulisnya Ramadan Al-Buti. Ya, di antara yang terjemahkan yang saya ingat adalah Rabbani Press. Atau mungkin
Penerbit lain ada juga, saya pernah lihat. Ya, sudah diterjemahkan. Saya jamin karena saya punya. Ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah terakhir ini buku berat. Buku sangat, enggak sangat juga sih. 10 Judulnya kilo 10 kilo. Bahasanya Al-Manhaj Al-Haraki. Ya, Al-Manhaj Al-Haraki li Sirat Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Munir Muhammad Ghadban. Bagi pemula ini berat. Bahasanya berat, dia juga tidak hanya menceritakan tentang sirat nabawiyah, sudah banyak menganalisa. Analisanya itu dari berbagai sisi, dari sisi politik, dari sisi budaya, ekonomi, kemudian dari macam-macam. Oh, saya suka yang jadi berat itu. Ya, ini dahsyatnya, bahasanya juga luar biasa menurut saya gitu kan. Saya yang pernah belajar bahasa Arab 4 tahun ya, pun beberapa kalimat dan kata saya harus baca ulang, bahkan iya ya, jadi nggak bisa dibaca sekaligus. Ini maksudnya apa gitu kan? Jadi udah dalam banget gitu ya, bahasanya itu. Tapi menarik gitu karena apa? Analisanya itu. Itu yang saya harus sering pakai buku ini ya, karena analisa yang sangat tajam. Maka judulnya kan Al-Manhaj Al-Haraki, Harakah. Dia bagaimana dia menganalisa seorang mengapa Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah bukan yang lain. Kan dijelaskan analisa itunya ya. Betul ya, dari berbagai sisi gitu ya. Kemudian disebutkan juga, saya dari buku ini juga saya dapatkan bahwa keliru kalau kita mengatakan perang Badar itu dimulai oleh kaum muslimin. Ya, selama ini kan buku-buku sejarah menyebutkan latar belakang perang Badar itu karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Kan kesannya umat Islam yang start yang perang. memulai, Ya, dan Nabukin dibantah. Enggak katanya. Jadi bukan itu penyebabnya, ada penyebab lain. Jadi analisanya sangat luar biasa tajam. Jadi 3 buku ini saya kira sudah, kalau teman-teman sudah mengkhatam ke 3 buku ini dan suatu saat saya ngisi pengajian dan nggak bisa gantiin saya. Saya jadi semangat. Ini ada terjemahnya juga. Sudah ada terjemahannya. Ya. Judulnya sama, Al-Manhaj Al-Haraki. Jadi sengaja oleh penerjemahnya itu tidak diganti supaya untuk menjaga keasliannya. Sisanya buku yang lain ada, buku Sirat Nabawiyah Ibnu Hisham ini untuk melengkapi. Ini yang di tangan saya, ini versi terjemahannya. Yang bukan versi terjemahannya ada di sini. Jadi ini yang bukan versi terjemahannya, judulnya As-Sirat Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi kalau teman-teman pengen data-data siapa saja yang 70 syuhada Uhud, di sini ada. Kalau di buku tadi belum tentu ada. Ya, kan dimuat. Dan dia memuatnya bukan hanya nama doang, bin-binnya. Ini yang suka bikin buku ini sakit kepala kita. Jadi dia nyebutkan Sultan itu bin-bin. Belum lagi dipenuhi dengan syair-syair yang syair itu kan bukan hanya sulit dipahami, tapi sulit dimengerti. Dalam. Nah, makanya tapi ini buku induk, artinya nyaris kita tidak bisa menulis syarat nabawiyah kalau enggak merujuk ke buku ini. Ini buku paling atas. Kalau yang buku tadi kan buku kontemporer. Buku yang ditulis oleh ulama-ulama kekinian. Kalau ini kan Ibnu Hisham ini dia wafat tahun 213 Hijriah. Berarti jaraknya cukup dekat zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan 150 sampai 200 sekian. Jaraknya cukup dekat dengan Rasulullah, ya, generasi keempat tabi'ut tabi'in kira-kira. Beda dengan misalnya ulama-ulama kekinian termasuk yang kalau yang ini jarak sudah 1400 tahun. Kalau yang ini kan misalnya saya termantu amati orang meninggalnya aja baru tahun lalu gitu kan. Jadi belum lama. Ini juga sama. Tapi pasti mereka beliau-beliau ini juga merujuk sini. Makanya kalau kita buku ini maka nanti ada catatan kakinya Ibnu Hisham. Pasti ada aja. Mesti ada karena ini buku utama ya yang induk di mana kita melacak sumber-sumber dari sini. Kalau kitab induk itu kalau untuk sirah itu apa aja, Set? Termasuk di antaranya yang Sirah Ibnu Hisham ini. Salah satunya ya. Mungkin tulisannya Ibnu Katsir juga bisa. Kemudian Dalil Nubuwah banyak. Cuman bukan kelemahan, buku-buku induk itu emang kadang harus diolah. Iya betul. Ya namanya inilah olahan-olahannya. Ini yang hasil olah-olahan tadi itu. Maka lebih mudah lah kita sekarang mempelajari. Betul. Saya bukan tidak sarankan bagi teman-teman yang pemula mungkin ke buku yang Ar-Rahiqul Maktum tadi lebih realistis. Tapi bagi yang pengen mendalami lebih detail ya buku-buku induk ini tadi. Karena dari situ dia akan mengetahui silsilah seseorang misalnya, atau kemudian marga seorang tokoh gitu kan, itu diambil dari buku-buku induk.
Jadi, tapi kalau misalnya kitab-kitab induk ini jarang sekali ketemu terjemahnya. Nggak ada malah. Banyak seperti ini kan Ibnu Hisham kan udah terjemah. Sudah banyak sekarang. Iya. Nah, kalau di belakang sini juga ini kan buku-buku induk semua. Ya, misalnya Usudul Ghaba fi Ma'rifatis Sahaba. Ini kan buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Asir. Ini buku-buku induk bisa disebut gitu ya. Yang ini tahun hidupnya 555 sampai 630 abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 600-an. Kalau sekarang udah 1400. Ini harus tunjukin ke kamera nih. Jadi iya, artinya bisa di abad ke-6 Hijriah gitu. Boleh sekalian kita bongkar ya, Ustaz. Iya. Ini kitab apa tuh? Tafsir ya? Itu tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Nah, ini Al-Asaba fi Tamyiz Sahaba. Ini kan buku buku induk juga bisa disebut walaupun Imam yang nulis kan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abad ke-7-an ya, sama lah. Cuman ini lebih mundur dikit ya, abad ke-7. Ini kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ini kitab Risalah Imam Syafi'i. Ini mana lagi? Al-Kamil fi Tarikh. Kitab cuma satu doang. Iya, satu jilid. Dia satu jilid. Kalau Al-Um banyak. Berapa jilid? 11. Ada 11 jilid. Sebelahnya. Nah, jadi saya teman-teman sekalian menggabungkan di sini kitab seperti para ulama dulu. Ulama dulu di mana mereka meletakkan kitab-kitab tafsir, maka mereka di situ mereka meletakkan kitab-kitab sirah. Nah, jadi mereka menganggap begitu penting belajar Al-Qur'an sama penting dengan belajar sirah. Makanya di samping kitab Tafsir At-Tabari, maka ada kitab Al-Kamil fi Tarikh. Sejarah. Ya, di samping kitab Tafsir Al-Maraghi gitu kan, ada kitab-kitab sirah yang lainnya. Ini Sahal Rasul. Ini termasuk kitab induk ya? Yang... Oh iya. Ini Al-Kamil fi Tarikh ini ditulis di wafat tahun 630 Hijriah. Ya, betul ya. Ibnu Al-Asir. Jadi Imam Ibnu Al-Asir penulis kitab ini wafat tahun 630 Hijriah, abad ke-7. Ya. Di era pemerintahan setelah setelah runtuhnya Abbasiyah. Ini kalau pecinta buku lihat kitab begini, wow. Tapi kalau lihat kitab-kitab begini nih, Masya Allah. Tapi apa Ustaz? Berarti bedanya misalnya kita membaca yang terjemah sama membaca yang betul-betul original yang tulisan Arabnya. Nah, saya termasuk yang agak aneh ya ketika baca buku ini. Jadi buku Al-Manhaj Al-Haraki ini teman-teman sekalian, kalau saya baca, saya biasanya yang Arabnya saya taruh di sini, yang terjemahan di sini. Jadi dua-duanya saya buka. Mungkin ada yang nanya, Ustaz kan bisa bahasa Arab, ngapain pakai buku terjemah? Kalau sudah pakai buku terjemah, ngapain yang Arab dibuka juga? Nah, mengapa? Karena saya pakai yang Arabnya, supaya saya ingin merasakan bahasanya, taste ya, atau zauq kalau dalam bahasa Arabnya. Rasa bahasa itu nggak dapat kalau diterjemah. Mengapa saya butuh terjemah? Karena bagi saya buku ini rada-rada ya agak berat aja gitu. Mungkin teman-teman enggak, tapi saya merasa apalagi ini versi satu jilid, tulisnya agak kecil-kecil gitu ya. Jadi terjemahan itu sangat membantu. Karena kan gini ya, yang Anda pernah belajar itu seorang penulis itu punya cita rasa penulisannya betul, gitu, gaya betul, penulisannya. Betul, ya. Dan ketika itu sudah diterjemahkan maka beda gitu. Betul. Maka pun ketika misalnya gini kita baca Al-Qur'an pun kan ketika baca terjemahnya kan beda maksudnya. Iya. Ketika kita baca Al-Qur'an misalnya kita sedikit-sedikit memahami tentang bahasanya itu betul-betul wah, Masya Allah gitu. Walaupun kalau misalnya kita paham artinya secara bahasa Indonesia kayak gini, tetap feel-nya beda gitu. Betul, beda. Bahasa itu lebih dalam gitu. Betul. Ya, jadi apalagi ini dia sudah banyak main opini. Jadi kan bahasa yang dia pakai itu tentu bukan bahasa hadis yang tekstual, tapi sudah betul-betul diolah dengan tata bahasa dia. Berarti kalau mau setelah damis tadi, setelah pemula, mau naik lagi ke level yang berikutnya, belajar bahasa Arab ya, ya saya kira bukan hanya untuk sirah gitu ya. Untuk apa aja bahasa Arab itu penting. Ya. Dan kalau Anda belajar bahasa Arab jangan takut dianggap teroris. Kan katanya radikal karena nggak lebih mengutamakan bahasa Arab daripada menghafal nama-nama partai. Iya, sama gitu ya. Makanya mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Sob Qardawi, ya, kalaulah
belajar bahasa Arab itu Yusuf Qaradawi nggak ngomong gini, tapi dia mengatakan begini. Kalaulah membela Palestina disebut teroris, maka ketahuilah kami teroris. Nah, saya juga begitu. Ini nggak boleh dipotong videonya. Kalaulah misalnya belajar bahasa Arab, suka dengan bahasa Arab disebut teroris, nahnu irhabiyun, kami teroris. Iya. Kalau sampai misalnya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sirah dikatakan teroris itu kan parah banget ya udah. Iya. Kami teroris. Kalau itu definisi teroris. Kalau itu definisi teroris. Karena kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bahasa Arab gitu. Mempelajari sirah dan sebagainya. Nah, apa hikmahnya kalau kita sudah mempelajari sirah? Ya ini banyak hikmahnya ya. Yang jelas kita akan lebih kenal dengan Rasulullah. Ya. Kenal, dekat, lalu kemudian sayang, mencintai, dan meneladani. Nah, kan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi semakin kita kenal, semakin kita sayang Rasulullah, semakin kita sayang Rasulullah, maka kita akan meneladani beliau. Dan lebih dari itu ya hikmahnya banyak, termasuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Itu akan semakin mudah kita baca kitab-kitab tafsir kalau mengerti sejarahnya. Betul, karena memang kalau bicara tentang tafsir kita juga harus belajar tentang asbabun nuzulnya. Ya, dan itulah sirah. Itu sirah. Betul. Kenapa ayatnya turun itu ada sirahnya, ada asbabun nuzul, sebab turunnya itu sirah ya. Betul. Itulah pentingnya kita belajar sirah. Jadi kita nggak ngasal mentafsirkan ayat ini itu sebagai apa kalau nggak tahu sebab turun ayat ini karena apa gitu. Betul. Masya Allah, dalam banget ini. Nih salah satu podcast yang paling the best yang pernah saya duduk di sini. Masya Allah, makasih banyak Ustaz sudah memberikan referensi. Oke, itu teman-teman ya. Jadi pertama tadi kitab Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum. Sekarang kan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua adalah Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti. Iya. Yang ketiga Fiqh Sirah Al-Manhaj Al-Haraki. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang ini yang kedua. Yang ketiga tadi Al-Manhaj Al-Haraki. Al-Manhaj Al-Haraki ini yang paling berat. Nah, ini teman-teman dihafalkan ya. Dihafalkan, dibaca. Dibaca. Tapi satu-satu dulu. Kata menu 1, 2, 3. Insyaallah teman-teman nanti bisa isi kajian kalau ada halangan ya. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Makasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Sama-sama. Afwan. Jazakallahu khairan. Ketemu di kelas berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.